Salam damai sejahtera bagi Sobat Katolikku hebat. Perayaan Paskah 2023 sungguh membawa berkat bagi umat Keuskupan Agung Jakarta. Kabar gembira datang dari Paroki Ibu Teresa Cikarang, Bekasi. Inilah arta gembira itu. Hari ini kami serahkan izin pembangunan gereja yang selama ini tertahan. Kelihatan masalahnya ada di teknis yang terlalu lama tidak terambil keputusan yang seharusnya. Jadi, kasihan umatnya. Penjelasan itu diungkapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menyerahkan dokumen izin pendirian Gereja Katolik Paroki Ibu Teresa Cikarang, Kabupaten Bekasi kepada Pastor Paroki Teresa Cikarang, Romo Antonius Suhardi Antaraper, di Bekasi Selasa tanggal 11 April tahun 2023. Gereja Paroki Ibu Teresa ini, akhirnya resmi memperoleh izin pembangunan gedung, setelah 18 tahun menempuh proses permohonan pengajuan. Bangunan gedung gereja itu direncanakan seluas 7.500 meter persegi. Atas keluarnya perizinan tersebut, Gubernur Ridwan mengapresiasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Kabupaten Bekasi, terutama penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan karena mampu menyelesaikan persoalan izin pembangunan gereja yang tersendat selama 18 tahun tersebut. Penyerahan dokumen perizinan itu turut dihadiri penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, Kepala Polres Metro Bekasi Komisaris Besar Tuedi Aditya Benyahdi, Komandan Kodim 0509 Kabupaten Bekasi Letkol Infantri M. Horizon Ramadan, serta Komandan Korem 051 Wijayakarta Brigadir Jenderal Justinus Nono Yulianto. Ridwan berpesan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat, agar memiliki komitmen yang sama dalam melayani pembangunan rumah ibadah di wilayah masing-masing. Sementara itu, penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, proses perizinan pembangunan rumah ibadah ini sebenarnya sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama sejak 2012. Namun, proses penyelesaian perizinan itu masih tidak terselesaikan hingga 2021. Sejak ditunjuk menjadi penjabat bupati pada 2021, saya tergerak untuk melihat gerejanya. Saya terenyuh melihat kondisi gereja seperti ini, katanya. Lalu, ia pun langsung menginstruksikan segenap perangkat daerah terkait, untuk melakukan kajian atas kendala keterlambatan pemberian izin, dan hanya dalam waktu 2 minggu ditemukan akar permasalahan. Panitia membeli lahan gereja di tanah komersial segmen Lipo Cikarang. Padahal, dalam aturan pembangunan rumah ibadah di kawasan, harus di tanah yang diperuntukkan untuk fasilitas umum, FASUM, dan fasilitas sosial, FASOS, katanya. Pemerintah Kabupaten Bekasi kemudian menawarkan agar tanah gereja itu diserahkan ke pemerintah daerah sebagai tanah FASOS atau FASUM. Namun, tawaran itu berisiko karena di saat pemimpin daerah berganti, ada potensi perubahan kebijakan. Upaya terakhir yang ditempuh pemerintah daerah, kata Dani, yakni berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN. Dalam koordinasi itu ditemukan solusi, yakni merevisi rencana induk kawasan perumahan itu. Ini sekarang menjadi fasilitas permukiman. Salah satu fungsi fasilitas permukiman adalah tempat ibadah. Jadi, bukan lagi tanah komersial, ucapnya. Sementara itu, Romo Antonius Suhardi mengatakan upaya memproses perizinan pembangunan gereja, sudah dimulai sejak Gereja Ibu Teresa dikukuhkan menjadi paroki pada 2004. Paroki Cikarang merupakan paroki ke-56 Keuskupan Agung Jakarta. Rencana pembangunan rumah ibadah Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa, ditargetkan rampung dalam 2 tahun. Kompleks gereja yang bakal dibangun di lahan seluas 7.500 meter persegi itu terdiri dari gedung gereja seluas 2.478 meter persegi, gedung karya pastoral seluas 441 meter persegi, dan gedung pastoran seluas 270 meter persegi. Kapasitas tampung dari gereja tersebut ditargetkan memiliki 2.328 kursi. Adapun hingga April tahun 2023, total umat Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa mencapai 11.600 jiwa. Sobat Katolikku hebat, patutlah kita berterima kasih kepada Gubernur Jawa Barat dan penjabat Bupati Bekasi serta semua pihak yang sudah berjuang dan berupaya untuk perizinan pembangunan gedung gereja Paroki Ibu Teresa Cikarang. Ini adalah contoh baik bagi para pejabat di daerah-daerah lain yang terkadang mempersulit perizinan pembangunan rumah ibadah. Sobat Katolikku hebat, jika Anda ingin mengikuti terus informasi-informasi seputar iman Katolik, silahkan subscribe, tekan lonceng, like dan komen.